Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan syukur ucapan kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kita semua pagi hari ini dapat menjalankan ibadah dan memulai aktivitas kita dengan amal saleh. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan kita beramal baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang sudah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu di bab masa yajibu as-sa'i li salatil jumu'ah wa yahrumu al-bay' al-adhan ats-tsani. Bab yang akan kita bahas adalah kapan kira-kira waktunya kita diperintahkan dan harus bersegera menuju ke masjid untuk menjalankan salat Jumat, dan haram hukumnya jual beli pada saat Jumatan berlangsung. Kemarin kita sudah bahas hukum Jumat dan dalilnya dan begitu pula waktunya. Sedikit mengulas kembali waktu salat Jumat. Di antara pendapat para ulama Hanafi dan Syafi'i sepakat bahwa salat Jumat itu waktunya adalah min ba'diz zawal, setelah mulai tergelincirnya matahari, sampai kapan? Sampai bayangan suatu benda sama dengan bendanya. Artinya sampai masuk waktu asar. Imam Ahmad bin Hanbal, ulama Hambali, berpendapat bahwa waktunya adalah mulai dari bayangan suatu benda sama dengan bendanya, itu mulai dari waktu duha sampai kapan? Berakhir sampai dengan masuknya waktu asar. Kemudian ulama Maliki berpendapat bahwa dimulainya salat Jumat adalah pada saat tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur, dan berakhir sampai dengan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, ini kemarin sudah kita bahas mengenai pendapat-pendapat para ulama terkait dengan waktu salat Jumat. Tapi kemudian ditegaskan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jumu'ah hina tamilu asy-syams. Nabi salat Jumat adalah pada saat matahari mulai tergelincir. Artinya beliau salat Jumat di waktu salat zuhur. Ini adalah hadis yang menguatkan dari berbagai macam pendapat, ya, sehingga kita lebih berat dan lebih condong untuk mengikuti dimulainya waktu Jumat adalah sama persis dimulainya waktu zuhur.
Dan di antara semua ulama di sini sepakat, walaupun ada yang mengatakan tadi mulai ini adalah waktu duha, ada yang mengatakan selesainya adalah sampai asar, namun semua menyampaikan bahwa waktu yang paling utama digunakan untuk menjalankan salat Jumat adalah waktu di mana sudah diwajibkannya menjalankan salat zuhur. Ini pendapat yang paling rajih dan bisa kita gunakan sebagai patokan dalilnya. Ya. Kemudian bab yang akan kita bahas adalah kapan kira-kira ini kita diharuskan untuk segera menuju ke masjid. Ya, pada saat hari Jumat itu. Qala al-musannif rahimahullah, yajibu as-sa'i li salati al-jum'ah 'ala man tajibu 'alayhi al-jum'ah idza nawa laha bil adhan alladhina bayna yaday al-khatib wa yahrumu al-bay' fi hadhihi al-hala naqawi 'ala qawli ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati fi yawm al-jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Di sini Pak, kita dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, kalau sudah didirikan salat Jumat, ya, mi yaumil Jumat, pada hari Jumat, fas'au. Kalau dalam bahasa Arab itu kata atau huruf fa itu menandakan bahwa bersegera. Ketika dipanggil segera. Beda dengan kata-kata thumma. Thumma itu kemudian. Artinya kalau seandainya Allah katakan ketika dipanggil gitu ya, apa? Thumma sa'u umpamanya ya, maka kemudian bersegeralah. Walaupun ada kata-kata bersegera, tapi kalau umpama diganti fa-nya ini diganti thumma gitu ya, maka ketika melaksanakan itu ada jeda. Tapi kalau tidak ada thumma dan ayatnya memang bukan menggunakan thumma tapi menggunakan fa, maka di sini berarti ketika ada azan segera langsung. Ini perintah. Dan lazimnya kita adalah bagaimana? Sebelum azan sudah di masjid, gitu ya. Sebelum azan sudah di masjid. Dan ini adalah amalan yang paling bagus. Faqad amara Allah Ta'ala bis-sa'i ila as-salati 'inda an-nida' wa lam yakun ma'rufan fi 'ahdi an-nabi siwa hadha al-adhan. Jadi ketika sudah mulai ada azan, maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersegera menuju ke masjid. Kalau urut-urutannya. Dan azan yang dimaksud di dalam firman Allah di sini adalah azan yang memang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu seorang muadzin yang sudah berazan di depan Nabi. Artinya karena beliau ini adalah sebagai seorang khatib dan muadzinnya azan di depan beliau, berarti di sini harus sudah berada di mana? Di masjid. Kemudian, fakana idza sa'ida al-minbar adzana al-mu'adzin baina yadayhi wa qad rawa dhalika al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmidzi wa qad zada Uthman radhiyallahu anhu lidha qabla hadha 'indama kafara an-nas. Ya, jadi adzan yang dimaksud di dalam kata-kata nudiya di sini adalah adzan yang sekali yang memang dilaksanakan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di masa Nabi itu adzan Jumat itu sekali. Kalau di sini berapa kali? Satu kali. Oh, dua kali. Kapan adzan itu disyariatkan menjadi dua kali? Jadi pada saat zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adzan
di dalam salat Jumat cuma 1 kali. Wa zada Utsman bin Affan kemudian apa? Menambahkan 1 adzan lagi. Kenapa demikian? Kasuran nas, penduduk Madinah sudah mulai banyak. Jadi kalau hanya adzan sekali pasti banyak yang terlambat. Maka adzannya dua kali. Adzan 2 kali pun tidak dua-duanya di masjid. Satunya di mana? Di pasar. Ya, ada kalanya di pasar, ada kalanya di tempat keramaian yang lainnya. Untuk apa? Kalau bahasa itu obrak-obrak. Apa obrak-obrak? Mengingatkan. Beda ya, Pak ya. Obrak-obrak itu ayo segera. Nah, gitu. Stop semua aktiviti gitu ya. Langsung kemudian kemana? Ke masjid. Nah, itu adzan yang pertama itu fungsinya di sini. Maka ada jeda. Ada lumayan gitu ya jedanya. Karena apa? Karena orang sudah mulai banyak dan ini dilaksanakan di masa Sayyidina Utsman. Jadi boleh nggak kalau kita lakukan? Boleh. Kenapa Pak? Karena penduduknya semakin banyak. Iya. Terus sudah itu doang. Adakah yang menguatkan pendapatnya Pak? Boleh nggak kita berarti adzan 2 kali? Contohnya Rasulullah ini nggak pernah adzan 2 kali, gitu loh Pak. Bener nggak? Iya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ini sahabat yang afdal tak pernah adzan 2 kali, adzan cuma sekali. Kemana? Kalau ada kayak pertanyaan seperti itu. Jadi boleh nggak adzan 2 kali? Apa alasannya? Ayo. Ada hadiah nggak Pak? Monggo Pak, silakan. Dalilnya 1 Pak. Apa? Rasulullah SAW sampaikan. Jadi boleh nggak ada 2 kali? Boleh. Dalilnya cuma 1. Bukan cuma 1 ya, sebetulnya banyak yang bisa. Cuma nasnya di sini ya. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan begini: Ittabi'u sunnati, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nah, di sini. Ya, berarti bagaimana? Utsman bin Affan itu masuk khulafa'ur rasyidin atau tidak? Masuk. Jadi kalau ada masjid yang ada 2 kali tetap sah atau tidak? Tetap sah. Dalilnya tadi. Nah, gitu. Paham insyaallah ya? Sehingga tidak usah kita masalahin adzan 1 kali. Saya mau sholat di situ, kenapa adzan cuma sekali? Adzan sekali, nah gitu. Satunya saya mau sholat di situ, kenapa? Ini adzannya 2 kali. Terus langsung dikasih label, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid apa lagi? NU, ini masjid Persis. Nah gitu. Ya, nggak usah kita pakai label-label. Karena di zaman Nabi itu nggak ada Muhammadiyah, nggak ada NU, nggak ada apa? Persis, nggak ada dulu. Gitu kan? Apakah Nabi kemudian ikut Muhammadiyah? Duduk balik ya. Nah, jadi ini dalilnya. Ya, masalah adzan. Dan adzan di sini yang sekali ini kuat juga riwayatnya, memang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya kan, Sunan Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, ya. Dan itu semuanya meriwayatkan. Rawa 'an Sa'id bin Zaid kana an-nida kana an-nida yawm al-jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-minbar 'ala ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Dulu nida, panggilan untuk menjalankan salat Jumat itu dimulai ketika sang khatib sudah duduk di atas mimbar, baru dikumandangkan. Di masa siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Falamma kana zaman Uthman wa kathura an-nas, tatkala sudah masuk zaman Sayyidina Utsman dan banyak sekali manusia yang berada di wilayah Madinah, zadan nida'u tsani 'an az-zawra, ya,
maka kemudian Utsman pun menambah 1 kali adzan karena banyaknya orang, dan itu pun ditambah adzannya bukan di masjid tapi di tengah-tengah keramaian manusia. Wa fi riwayah zada al-adzan ats-tsalits walakin al-murad bihi huna al-adzan wa innama sammahu tsalitsan li'anna al-iqamah tusamma adzan. Dan dalam riwayat yang lain mengatakan 3 kali adzan. Nah, yang dimaksud 3 kali adzan di sini adzan pertama, adzan kedua pada saat khatib naik mimbar, adzan ketiga adalah iqamah. Karena iqamah itu juga disebut adzan. Doa mustajab itu adalah doa bainal adzanain, di antara 2 adzan, yaitu adzan dan apa? Iqamah. Ya, jadi seperti itu Pak. Ini di antara dalil yang digunakan oleh para ulama. Wa mimma la raiba fihi anna ziyadata hadha al-adhan mashru'ah. Nah, di sini disebutkan, ya, Syekh Abdul Rahman Al-Jaziri mengatakan tidak diragukan lagi bahwa adzan yang kedua, ya, ini adalah merupakan adzan yang masyru', disyariatkan dengan dasar dalil yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Li'anna al-gharad minhu al-i'lam. Karena tujuan utama dalam beradzan atau menjalankan adzan yang kedua, pertama ini tadi 2 kali adzan, tujuannya adalah memberitahu manusia supaya segera menuju ke mana? Ke masjid. Falamma kathura an-nas kana i'lamuhum bi waqti shalah matluban. Tatkala orang ini sudah mulai banyak, mengingatkan waktu salat ini adalah merupakan sebuah hal yang harus dilakukan. Wa sayyiduna Utsman min kibar as-sahabati al-mujtahidin alladziina 'arafu qawa'id ad-din wa naqaluha 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Utsman bin Affan Pak melakukan itu berdasarkan dalil atau tidak? Pasti. Karena beliau adalah termasuk kibar sahabat. Apa kibar sahabat itu? Sahabat senior. Bukan hanya sahabat senior lagi, mantunya Nabi. Bukan hanya sekedar mantu yang istimewa. Karena 2 putri Rasulullah SAW dinikahkan kepada siapa? Utsman bin Affan. Bukan hanya itu lagi, Rasulullah SAW banyak sekali menghormat ataupun memberikan perlakuan yang spesial kepada Utsman bin Affan. Nah, ini pernah nggak Pak mendengar hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala beliau bertamu di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketok-ketok pintu dan Rasulullah kemudian menjawab salam dan mengatakan, "Fadhal, silakan masuk wahai Umar." Sedangkan pas Umar buka pintu, Rasulullah dalam keadaan apa? Berbaring. Bukan berbaring ya, apa? Kalau bahasa Jawa itu selendenan, apa sebenarnya? Ya, bukan rebahan Pak. Jadi duduk sambil miring, sambil nyender ke dinding. Nah itu. Ya, pokoknya santai-santai lah begitu ya. Kemudian apa? Umar masuk dan ngobrol biasa dan lain sebagainya. Pintunya ditutup lagi. Nah, pada saat itu kemudian ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Ya, terdengar dari dalam, oh ini suara Utsman. Maka Rasulullah kemudian berdiri, merapikan pakaiannya dan kemudian baru meminta silakan masuk wahai Utsman. Kemudian Utsman masuk. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Protes. Giliran saya, Anda mesti begitu tadi. Giliran Utsman yang datang rapi-rapi ya Rasulullah gitu kan. Akhirnya dijawab sama Rasulullah SAW, wahai Umar, karena Utsman itu memiliki apa? Kelembutan hati, sangat luar biasa. Sensitif hatinya luar biasa. Jadi kalau seandainya dia bertamu, Rasulullah dalam keadaan berbaring seperti Umar, nggak nyaman dia, gitu kan? Tapi kemudian Rasulullah SAW karena saking mengerti sahabatnya ini, beliau berikan. Ini adalah diantara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau beristihad seperti ini, tentunya ada dasarnya, mungkin pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas tadi
Syariat ini ketika dibangun atas dasar dalil daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilakukan dan juga lakukan oleh para khulafaur rasyidin, maka kita perlu dan mengikutinya. Kalaupun tidak mengikutinya, tidak apa-apa, gitu kan? Akan tetapi ketika mengikuti itu adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Paham insyaallah ya? Oke. Kemudian al-musannif rahimahullah وقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يجب على المكلف بالجمعة أن يسعى إليها متى سمع النداء الذي بين يدي الخطيب. Wajib hukumnya bagi orang yang sudah mukallaf. Ingat, mukallaf bukan muallaf. Apa bedanya Pak muallaf sama mukallaf? Muallaf itu orang yang baru masuk Islam. Sehingga artinya bahwa mu'allaf perlu dirangkul. Mukallaf adalah orang yang sudah terkena hukum syariat agama Islam. Berarti sudah mulai balik. Jadi patokannya ketika seseorang sudah balik maka dia disebut mukallaf. Berarti di sini anak usia 11 tahun kok dia sudah balik, maka wajib hukumnya untuk menjalankan salat Jumat. Dan agama ini adil. Mau bapak-bapak yang usia 50 tahun dengan anak yang baru usia 12 tahun baru balik kemarin, kewajibannya sama. Betul tidak? Sama. Jadi bapak punya putra yang usia segini, walaupun ada ya, sudah balik atau belum? Sudah pasti. Jadi bapak-bapak harus tahu putranya ini sudah balik atau belum. Kenapa demikian? Karena kalau sudah balik tidak memenuhi kewajiban ini, dosa hukumnya. Dosa hukumnya. Ya. Jadi yang wajib untuk segera menuju ke masjid adalah mereka yang sudah mukallaf. Ya. Kemudian li'annahu wal maqsud bil ayat al-karimah khalafa al-Hanafiyyah mata sami'a adhan al-jum'ah ba'da zawal syams fa innahu yajibu 'alaihi an yas'a. Nah ini ya. Jadi setiap mukallaf mendengar azan di hari Jumat, yaitu azan pada saat apa? Pada saat khatib sudah naik mimbar, maka segera dia menuju ke mana? Ke masjid. Beda dengan ulama Hanafi. Ulama Hanafi mengatakan wajibnya orang itu bersegera menuju ke masjid kapan? Mata sami'a adzan al-jum'ah ba'da zawali asy-syams. Jadi kalau dia mendengar adzan dimanapun kapanpun dan adzan itu berada di waktu zuhur di hari Jumat, maka dia wajib bersegera menuju ke masjid. فالأذان المعروف الآن عن المعتنى ونحوها. Adzan yang ma'ruf sekarang ini adalah adzan yang di tempat yang tinggi, ya, menara. Kalau nggak pakai menara ya pakai speaker, pakai toa dan lain sebagainya, gitu ya. Yang memanggil orang untuk menjalankan salat. Ya. فلم تخصه بالأذان الذي بين يدي الخطيب كما يقول الثلاثة. Dan juga tidak yang dimaksudkan di sini adalah bukan adzan yang dilakukan oleh muadzin di depan khatib. Ya, ini lebih aman insyaallah. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang lain bahwasanya ketika sa'id al-khatib 'ala al-mimbar, ketika khatib itu sudah naik mimbar, maka bagaimana? Lembaran catatan amalan yang ditulis oleh malaikat penjaga masjid pada saat itu sudah ditutup. Artinya kalau khatib sudah naik mimbar, kita datang terlambat, bagaimana Pak? Ditutup buku kasnya. Artinya bagaimana? Bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala Jumat. Bukan hanya itu, biasanya kan siapa namanya? Kalau dalam bahasa kita bilang gitu ya, mengatakan apa?
kepada kita apa Pak? Di sini ada nggak? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallamu. Ya. Kemudian apa? Kalau kalian berbicara, fa idza takallamu faqad laghaw. Gitu ya. Kalau seandainya kalian berbicara, maka kalian telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan. Tapi kadang-kadang itu pokoknya nggak harus pakai begitu. Kalau nggak pakai gitu nggak. Nah, ini yang salah. Ya, itu yang salah. Jadi kita semuanya seperti nasihati. Nasihat terlebih siap-siap nih ya, siap-siap semuanya, stop ya. Tolong semuanya, ayo perhatikan. Khatib mau naik mimbar. Kalau khatib sudah naik mimbar, ini dibacakan sebenarnya hadis Nabi SAW, mengingatkan kepada kita. Kalau khatib sudah naik mimbar, jangan berbicara, jangan melakukan apapun. Aktivitas apapun berhenti, hanya satu aktivitasnya, yaitu mendengarkan. Kalau kita kan kita tambah apa? Tidur. Iya kan? Padahal perintahnya bagaimana? Nah, kalau khatib sudah naik mimbar, fastami'u lahu wa ansitu. Ya kan? Dengarkan dan apa? Kalau yastami' itu mendengarkan, ansitu itu mendengarkan khusyuk, gitu kan? Dengan seksama. Jadi seakan-akan ini satu ayat yang sangat luar biasa, menjadi ayat hipnotis yang sangat manjur. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau jamaah itu mendengar khatib membacakan ayat ini langsung tertunduk. Subhanallah. Nah, gitu ya. Khusyuk. Akhirnya bagaimana? 14. Setelah sholat Jumat komentar ini masjid nggak benar ini. Kenapa? Kok sholat Jumat nggak ada khutbah tiba-tiba sholat? Ternyata apa itu? Jadi tidur pada saat khutbah. Nah, ini jangan sampai. Ya. Jadi kita melakukan, nanti insya Allah kita akan bahas di bab khutbah sendiri. Apa yang harus dilakukan seorang yang mendengarkan khutbah ini lo apa? Supaya khutbah kita ini, supaya Jumatan kita juga berpahala. Jadi antaranya Pak, di antaranya ketika dulu kita itu nggak boleh duduk begini pada saat khutbah. Mohon maaf. Gitu Pak. Makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Apalagi kemudian nyender habis nyender terus ya, nah gitu. Kalau seperti itu bagaimana? Ketika sudah ada iqamah, kalau itu tidur maka bagaimana? Batal. Harus wudu lagi baru salat. Kadang-kadang enggak ya. Azan bangun langsung Allahu Akbar. Imam belum takbir, takbir dulu kan. Saking kamu kagetnya mungkin sehingga takbir dulu. Nah ini ya, ini jangan sampai. Nanti insyaallah ini kita bahas rada panjang tentang masalah salat Jumat di sini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ammal bai'. Nah, di sini nih Pak yang perlu kita cermati. Ammal bai' faqad ittafaqa al-Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah 'ala annahu haramun 'inda adhanil Jum'ah. Jual beli, transaksi jual beli ini menjadi batal dan menjadi haram ya pada saat apa? Pada saat khutbah Jumat. Jadi kalau jual beli maka pada saat khutbah Jumat di sini harus berhenti. Dalilnya apa? Wadharul bai'. Kata Allah, tinggalkan jual beli itu. Tinggalkan aktivitas yang lainnya. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, ya, yang ngojek harus apa? Berhenti dulu. Yang narik angkot berhenti dulu. Nyopir bis berhenti dulu. Apalagi? Kecuali kalau lagi safar. Kalau safar tidak ada masalah. Hukumnya berbeda kalau safar, ya kan? Safar itu ada dua pilihan, mau Jumatan atau mau zuhuran. Nah, silakan. Gitu. Ya. Akan tetapi di sini aktivitas jual beli bagi siapa? Bagi orang yang sudah diwajibkan salat Jumat, kok dia tetap melangsungkan jual beli ini haram. Fa innahu haram, ala annahu haram. Ini sepakat ulama
Syafi'i dan ulama Hanafi. Wa in kana sahihan illa anna Syafi'iyya aradu al-adhan alladhi bayna yaday al-khatib wal Hanafiyyah aradu al-adhan alladhi qablahu ila intihai as-salat. Perbedaan di sini sama-sama mengharamkan, tapi haramnya kapan? Ulama Syafi'i haramnya transaksi jual beli di hari Jumat itu adalah mulai ketika adzan di depan muadzin beradzan di depan khatib. Artinya khatib sudah naik mimbar, kok masih ada transaksi jual beli, maka jual belinya hukumnya haram. Ulama Hanafi adalah ya pokoknya ketika dia mendengar adzan, imma itu adzan yang pertama atau adzan yang kedua, pokoknya ada adzan masuk waktu Jumat, masuk waktu zuhur gitu ya, di hari Jumat itu haram hukumnya bertransaksi jual beli. Nah, ini perlu diperhatikan. Bagi siapa disebutkannya itu adalah bagi orang yang diwajibkan salat Jumat. Tapi bagi orang yang tidak diwajibkan salat Jumat, maka transaksi jual belinya haram atau tidak? Tidak. Ibu-ibu yang jualan, gitu ya, ibu-ibu yang jualan namanya. Kemudian yang beli ibu juga, ini transaksinya aman-aman saja. Tapi kalau yang jualan di sini bapak-bapak dan dia sudah kena kewajiban menjalankan salat Jumat, kok masih keliling-keliling terus, saat khatib naik mimbar, maka jualannya, ya, hukum jual beli yang dia laksanakan itu hukumnya adalah haram. Kalau sudah haram berarti bagaimana? Ya, memberi makan kepada anak istrinya adalah harta yang haram. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, bapak-bapak yang punya saudara, punya tetangga, punya apalagi ya, kawan, ya, sebagai pedagang, sebagai tukang ojek, sebagai sopir angkot, sebagai apa lagi Pak? Ojol gitu ya, mohon untuk disampaikan. Kenapa? Ini bagian daripada dakwah kita. Kalau kita tidak menyampaikan, siapa lagi yang menyampaikan? Ya, ya ini. Jadi hukumnya adalah apa? Haram. Adapun ulama Maliki berpendapat, qalu idza waqa'a al-bai' waqt al-adzan al-madhkur kana fasidan wa yafsakh. Ketika ada transaksi jual beli dan dilaksanakan pada saat adzan atau pada saat khutbah dimulai atau berlangsung gitu ya, maka jual belinya fasid, rusak, artinya tidak sah akad dan transaksi jual belinya. Illa idza taghayyara dzat al-mabi', kecuali kalau seandainya ini barang ya enggak segera dibeli, nanti akan berubah barang ini, entah itu berubah zatnya atau yang lainnya. Ka'an dzubiha, ka'an dzaba au akala minhu aw nahwu dzalik, ya, seperti barang yang disembelih atau yang dimakan. Ini kalau enggak segera beli, kalau enggak segera dimakan, maka akan basi dalam waktu beberapa menit ke depan, maka segera dia dimakan atau transaksi itu tidak apa-apa. Ada pengecualian di sini ulama Maliki. Wa kadza idza taghayyara suquhu, begitu pula kalau dia nggak membeli sekarang, berubah nanti harganya di pasar itu, gitu ya, berubah. Ka'an nazala thamanu aw sa'ida wa nahwu dzalika mimma yafutu bihi al-bai' al-fasid kama ya'ti fi al-juz' ats-tsani fa idza waqa'a shay'un min dzalik fa innal bai'a yamdi wa tajibu qimat al-mabi' yawma qabdihi la ats-tsaman alladhi waqa'a al-'aqdu 'alayhi. Jadi seperti itu. Ada halangan, ada kriteria-kriteria tertentu ya yang dibolehkan untuk apa namanya agak terlambat sedikit. Namun gitu ya, namun kita lebih memilih dengan pendapat ulama yang pertama tadi. Pokoknya, nah gitu ya, ketika sudah ada adzan, clear, tidak punya aktivitas apapun kecuali adalah aktivitas datang ke masjid dan mendengarkan khutbah. Ulama Hambali mengatakan idza waqa'a al-bai' fi hadzal waqt la yan'aqidu ra'san. Nah, ini tidak batal jual belinya. Ulama
Al-Hambali. Tidak batal jual belinya, namun dosa. Isap aja. Jadi bagaimana? Pokoknya ketika sudah mendekati waktu Jumat bagaimana? Tinggalkan semuanya aktivitas yang lainnya, segera menuju mana? Masjid. Itu aman insyaallah. Nah itu Bapak sekalian ya. Oleh karenanya ayo mari kita perhatikan tentang hal ini. Hadza hukmu man tajib alaihim al-jum'ah. Amma man la tajib alaihim fa innahu la yajib alaihim as-sa'i. Jadi ini bagi orang-orang yang wajib atau yang harus menjalankan salat Jumat. Tapi bagi siapa yang tidak wajib menjalankan salat Jumat, ya tidak apa-apa, gitu ya. Wala yahrum alaihim al-bai'. Jual belinya juga tidak haram, tetap sah, tetap halal bagi siapa? Tadi yang tidak wajib Jumat. Fa in kana ahadun muta'aqidin bi yalzimuhu wal akhar la yalzimuhu fa innahu yahrum alaihima ma'an. Nah, kalau ini Pak, salah satu dari penjual atau pembelinya ini adalah yang wajib, contoh ibu-ibu yang jualan, yang membeli bapak-bapak, maka di sini haram saat terjadi transaksi jual beli. Kenapa? Karena yang membeli sudah kewajiban harus kemana? Masjid. Begitu pula sebaliknya, kalau pembelinya ibu-ibu, penjualnya bapak-bapak, pada saat hari Jumat saatnya khotib naik mimbar, maka bagaimana? Kalau masih terjadi maka batal dan haram. Jelas ya. Jadi ini bukan antara bapak-bapak dengan bapak-bapak saja. Nah, kan mungkin fenomena di masyarakat kita ini sering menjumpai ada pedagang-pedagang di emperan-emperan masjid, gitu ya. Kemudian pada saat khotib sudah naik mimbar masih ada yang datang, masih dilayani juga apa? Jual beli, transaksi jual beli, mungkin beli peci lah, kalau mungkin sekarang beli masker lah atau apa, masih dilayani. Pelayanan seperti ini bagaimana? Hukumnya haram. Jadi pedagang itu harus bagaimana? Pokoknya sebelum masuk waktu adzan tutup semuanya sudah. Waduh sayang semuanya. Nah, itulah yang menjadikan apa? Akhirnya tidak benar apa yang didapatkan. Jadi padahal kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 99% itu rezeki ada di mana Pak? Dagang. Ya, ada di dagang. 99%. Nah, kalau rezeki 99% ada di berdagang, tapi kalau cara dagangnya seperti ini, maka bagaimana? Ya haram. Yang dia dapatkan juga haram. Itu kan barang saya sendiri, iya. Barang Anda sendiri, duit Anda sendiri, tapi waktu yang digunakan untuk transaksi itu tidak pas, tidak tepat, sehingga mengakibatkan barang yang halal kemudian menjadi haram. Jelas ya Pak ya? Kemudian sedikit yang saya tambah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya tambahkan terlebih dahulu. وذلك لأن من لا تجب عليه أعان من تجب عليه على المعصية ومن هذا تعلم أنه لا يجب السعي ولا يحرم البيع قبل الأذان المذكور على الخلاف المتقدم. نعم يجب السعي على من كانت داره بعيدة عن المسجد بقدر ما يدرك به أداء الفريضة. Jadi di sini Bapak-bapak sekalian dan juga perlu menjadi perhatian bersama tentang masalah jual beli di hari Jumat. Kemudian apa? Yajib as-sa'i 'ala man kanat daruhu ba'idah. Ya, wajib juga bagi orang yang rumahnya jauh untuk segera menuju ke masjid. Ya, jauhnya itu bagaimana? Ya, maksimal jauhnya itu Pak, kalau seandainya rumahnya jauh dari masjid, yaitu tatkala dia dari rumah menuju ke masjid, sholat itu sudah selesai. Ini jauh. Nah, saya rasa sekarang tidak ada yang jauh. Di sini ada, di sana ada, depan ada juga. Jadi tidak ada alasan bagi orang sekarang untuk apa? Menjalankan salat Jumat. Nah, di bab berikutnya ini nanti akan dibahas kira-kira nih tempat yang seperti apa yang boleh untuk didirikan masjid salat Jumat. Itu Pak, ya kan? Bukan masalah ini kan klaster saya harus ada.
masjidnya, nggak mau pokoknya kelas sana, pokoknya harus ini. Nah, itu nanti kita bahas, insyaallah, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Sebelum kita masuk dengan syarat Jum'ah dan yang dimaksud dengan pengertian kota ataupun desa, gitu ya. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau mana, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait larangan berbicara pada saat khutbah ataupun sholat Jumat. Kalau saya lihat ada beberapa yang dia tidak berbicara, tetapi membuka handphone. Ini berlaku aturan yang sama. Apalagi di handphone itu lagi flash sale jam 12 gitu ya. Ada diskonan gitu, jadi belanja malah di situ. Apakah itu berlaku keharaman juga gitu? Kemudian untuk pedagangnya yang membuka toko online, apakah harus tutup di jam itu atau bisa tetap buka tapi diproses setelah jam Jumatan gitu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Wah, saya kan nggak berbicara, gitu. Saya kan nggak berbicara, saya juga tidak melakukan apa-apa, hanya jari saja yang bergerak. Buka handphone, wah ada diskon, langsung beli, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini masuk transaksi jual beli atau tidak? Masuk. Berarti kalau masuk transaksi jual beli, bagaimana hukumnya? Status jual belinya batal dan haram. Bukan nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain, tapi jangan bergerak terus kan gitu. Kalau nggak gitu, ini anak-anak muda, masjid ada wifi, gitu kan? Tidak berisik, mojok main game. Nah, khotib bagaimana? Ya khotib pokoknya menyampaikan nasihat-nasihatnya. Setelah pulang pakai apa isi khutbah? La haula wala quwwata illa billah. Entah khotibnya kemana, anak mudanya kemana, gitu ya? Karena main game, maka tidak dibolehkan. Ya. Jadi pada saat khutbah itu Pak, kita tidak boleh aktivitas. Bahkan kalau di zaman dulu itu mainin kerikil, Pak. Main kerikil pada saat kan di dalam masjid dan masjidnya masih pakai tanah, gitu ya. Bagaimana ini ada kerikil atau pasir di deterjen atau apa? Itu bagian daripada laghaw. Laghaw di sini adalah melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, dan itu menghilangkan pahala Jumatan. Kalau kita mungkin sekarang enak begini, Pak, ya kan? Nah, terus apa? Ini loh Pak, kukunya di apa? Nah, kuku kaki entah di atau tangannya ini kering aja tangannya ini gitu. Nah ini, ya, ini bisa jadi apa? Dimasukkan dalam kategori laghaw. Maka apa sebenarnya aktivitasnya adalah duduk mendengarkan khutbah, udah itu doang. Makanya khutbah Jumat itu syariatnya bagaimana? Tidak usah panjang. Itulah ya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa ya. Rasulullah juga rahim kepada umatnya. Kata Rasulullah SAW, tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan orang itu mengerti ilmu agama kalau dia berkhutbah lebih khutbahnya panjang, sholatnya berwallahu a'lam, itu pendek sekali. Ini tidak dikategorikan sebagai orang yang faqih. Maka sholat Jumat itu khutbahnya pendek, sholatnya ya panjang. Sholat panjang dalam kategori panjang di sini, Rasulullah SAW contohkan apa yang dibaca, yaitu surah apa? Surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Itu kan kategori yang ya sedanglah, tidak terlalu panjang. Berarti khutbah itu lebih ringkas daripada itu. Sebetulnya Pak, kalau kita bukan sebetulnya, bapak-bapak ini nanti kalau seandainya khotibnya ini nggak ada, wajib harus ada yang maju. Untuk apa? Pokoknya ini bocoran dikit. Nanti masuk kepada syarat khutbah. Jadi syarat khutbah itu ya satu, ya
memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada di rukun. Kemudian setelah muncul ada selawat. Bisa kan selawat, Pak? Bisa, enggak bisa lupa. Kemudian apa? Ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi menyeru untuk bertakwa kepada Allah dan dibaca ayat itu. Sudah? Setelah itu apa? Sampaikan nasihat. Setelah sampaikan nasihat, doa. Selesai. Nasihatnya bagaimana? Contohnya umpamanya alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, itu termasuk bagian daripada selawat. Kemudian ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sudah selesai. Kemudian apa? Satu, la takdzib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umpamanya gitu ya. Tatkala Rasulullah didatangi oleh seseorang dan orang yang meminta nasihat kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan nasihatnya, la takdzib, jangan kamu berbohong, karena berbohong itu adalah dosa dan sebagainya. Kemudian apa? Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Selesai. Sah? Sah. Setelah itu apa? Khutbah yang kedua, isinya sama. Kalau sudah selesai, kita selesai. Nah gitu, Pak. Halo, bisa kan? Bisa ya. Jadi kalau nanti khotib ini ya kok berhalangan dan tidak ada kabar, maka bagaimana? Nah, bismillah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Ya. Jadi masing-masing saya sarankan bapak-bapak nih, masing-masing ketika mau sholat Jumat paling tidak ada satu konsepan khutbah. Kalau masing-masing ini Bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sudah dicatatkan 6 nih Pak. Iya kan? Paling tidak nih bapak-bapak ketika datang ke masjid. Nah, kalau sekarang ini bapak-bapak yang hadir pada hari ini, pagi ini, kemudian setiap kali sholat Jumat ngantongin satu materi Jumat saja, yang pendek saja, nggak usah banyak-banyak, yang pendek saja. Berarti bagaimana semuanya sudah siap. Tatkala khatib tidak hadir dan juga tidak ada pemberitahuan, tidak ada kabar apapun dihubungi nggak bisa juga, ya sudah saatnya bismillah. Dirasa mohon maaf bapak-bapak semuanya, sholat Jumat hari ini batal. Ditiadakan. Kenapa? Karena khatib tidak hadir. Nah ini naas sekali, jangan sampai. Itu ya. Jadi begitu ya walaupun-nya. Jadi transaksi jual beli walaupun online itu masuk dalam kategori ayat ini. Kan nggak ngapa-ngapain, iya nggak ngapa-ngapain, tapi kan tidak menyimak khutbah di situ. Tidak menyimak khutbah, ya ansitu lahu la'allakum. Jadi kita tidak mendengarkan khutbah, itu adalah bagian daripada kesalahan di dalam sholat Jumat. Nah, ada lagi Pak? Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi kalau khatib itu khutbahnya dia hanya baca buku kecil itu baca Quran aja nih, Pak Ustaz. Baca Quran? Iya, jadi nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Oh gitu, bahasa Arab ini. Bahasa Arab. Bukan baca Quran. Iya, beda. Maaf. Iya, kalau baca Quran apa namanya pada saat sebelum Jumat. Kalau khatib seperti tidak baca Quran, tapi mungkin membaca khutbah berbahasa Arab. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, nanti itu ada kita terangkan bahwa salah satu syarat khutbah adalah harus menggunakan bahasa Arab. Gak usah pakai terjemahan, pakai mazhab Syafi'i. Pernah begitu? Pernah mencoba masih seperti itu? Pernah. Saya pernah Pak. Baru jadi sudah sholat sunnah, kemudian adzan, gitu ya. Kemudian setelah itu khatib membacakan khutbahnya. Belum kedengaran suaranya, kok tiba-tiba iqomah. 5 menit kemudian iqomah, nggak kedengaran sama sekali. Ternyata apa? Ternyata memang yang dibaca adalah khutbah Jumat berbahasa Arab. Walaupun berbahasa Arab, paling tidak ya, yang namanya jamaah Jumat ini harus mendengarkan nasihat daripada khutbah Jumat tersebut. Ya. Ini yang aneh lagi di daerah mana itu, setelah Cisarua, setelah
naik, itu masjidnya ada di sebelah kanan. Dekat hotel apa besar hotelnya. Nah itu depannya ada masjid, ada 3 lantai di situ. Dan masjidnya kecil tapi 3 lantai. Dengan ini masih besar ini. Ini aneh Pak. Anehnya bagaimana? Saya pernah sholat Jumat di situ. Jadi sebelum, jadi mulai kalau sekarang masuk Jumat jam masuk Jumat jam berapa? 11:50. Nggak nyampe Pak. 40 ya? 40 atau lebih? Ya sekitar itulah kira-kira ya. Nah itu 15 menit sebelumnya, 15 menit sebelumnya ini ada yang naik mimbar menyampaikan ceramahnya. Wah kita kira sudah, saya kira itu wah sudah terlambat ini bagaimana. Akhirnya kita cepat-cepat udah. Ternyata belum terlambat. Jadi mengundang khatibnya di sini, gitu ya, khatibnya di sini menyampaikan ceramahnya dulu sebelum masuk waktunya. Setelah itu apa? Setelah masuk waktunya menggunakan khutbah, dan khutbahnya hanya berbahasa Arab. Baca saja, nggak nyampe 5 menit selesai. Gitu kan? Maksudnya di mana? Maksudnya tadi khutbahnya yang dibaca, yang disampaikan ceramahnya. Pun ceramahnya panjang juga. Nah, nggak tahu itu ada korelasi antara ceramah dengan khutbahnya atau tidak, Allah a'lam bishawab. Jadi kalau khutbah itu menggunakan bahasa Arab, gitu ya, bahasa Arab saja sah atau tidak? Sah, karena di satu sisi di mazhab Syafi'i itu harus menggunakan bahasa Arab. Demikian, Allah a'lam bishawab. Nah. Cukup? Masih ada waktu? Masih ya? 2 menit lagi. Oke, saya lanjutkan sedikit Pak. Ya, syurutul Jumu'ah, ta'riful nasr wal qaryah. Yushtaratu li salatil Jumu'ah ma yushtaratu li salatil Dhuhr wa ghayruhu min as-salawatil madhkura fi ma sabaq fi mabhath syuruti as-salat. المتقدم بيانها ولكن للجمعة شروط زائدة على شروط الصلاة المتقدمة فلنذكرها لك مجتمعة عند كل مذهب نقل الخط. Jadi salat Jumat ini syaratnya sama dengan salat-salat yang lainnya. Hanya saja ada tambahan-tambahannya. Ya. Ulama Hanafi misalkan, mereka mengatakan syarat-syarat salat Jumat itu ada tambahannya, yaitu syarat dibagi menjadi 2, syarat wajib dan syarat sah. Apa bedanya Pak syarat wajib sama syarat sah? Apa kira-kira? Jadi sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib, gitu ya, di antaranya adalah laki-laki. Jadi kalau bukan laki-laki boleh salat Jumat? Boleh. Wajib atau tidak? Tidak. Tapi syarat wajibnya adalah laki-laki. Pokoknya kalau laki-laki wajib Jumatan. Berarti kalau kata-kata wajib ditinggalkan maka tidak sah, tidak boleh atau berdosa. Gitu ya. Ini singkatnya. Yang kedua, hurriyah, merdeka. Tidak terikat sebagai seorang hamba sahaya. Hamba sahaya berarti atau budak tidak wajib sholat Jumat. Gitu ya. Yang ketiga adalah sahihan, sehat. Orang sakit tidak wajib. Yang keempat al-iqamah. Apa iqamah itu? Bukan iqamah sholat kan. Al-iqamah ini adalah bermukim. Ya, orang yang mukim dekat masjid atau di tempat yang tetap, gitu ya, bukan dalam keadaan safar, maka dia wajib sholat Jumat. Yang kelima, aqilan, sehat akalnya. Orang gila tidak wajib sholat Jumat. Dan yang keenam adalah bulugh. Apa bulugh itu? Baligh. Ini syarat wajib. Syarat sahnya, nah ini syarat wajib pun nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi seperti apa yang dimaksud dengan laki-laki. Ya, apakah laki-laki yang tulen ataukah separuh laki-laki separuh wanita atau bagaimana, gitu ya, kita akan bahas. Kemudian tentang merdeka, sehat. Sehat ini sehat yang seperti apa? Ini penjelasannya banyak sekali. Insya
insyaallah kita akan bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat kepada kita, Allah sehatkan kita dan kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada intinya pada pertemuan kali ini adalah wajib hukumnya bersegera menuju ke masjid ketika mendengar adzan, atau lebih amannya datang ke masjid sebelum adzan agar supaya tidak kehilangan pahala Jumatan. Kemudian diharamkan bagi orang yang wajib salat Jumat melaksanakan transaksi jual beli, ya. Ini harus dihindarkan. Nah, ini adalah poin besar yang kita bahas di pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita dan Allah ridha amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina